kita lanjutkan materi kita tentang siapa penulis Alkitab dan siapa yang menulisnya. Siapa penulis Alkitab dan siapa yang menulisnya, untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting tentang siapa penulis Alkitab dan siapa yang menulisnya. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak sama. Kita akan mulai dari 2 Timotius 3 ayat 16, di mana kita membaca, Timotius 3 ayat 16, seluruh kitab suci diberikan melalui ilham Tuhan. Kata kitab suci pada ayat ini ayat di atas merupakan nama lain dari kitab yang sekarang kita sebut Alkitab. Apa yang ayat di atas katakan kepada kita adalah bahwa seluruh Alkitab, seluruh kitab suci diberikan melalui ilham Tuhan. Ungkapan melalui ilham Tuhan sebenarnya merupakan salah satu kata dalam teks Yunani, yaitu kata theos pneustos. Kata ini tersusun dari kata theos yang berarti Tuhan dan kata pneustos yang berarti dihembuskan. Oleh karena itu, ketika Alkitab mengatakan bahwa itu adalah theos pneustos, yang dimaksud adalah dinafaskan oleh Tuhan. Itu adalah konsep si Tuhan, gagasan Tuhan, inspirasi Tuhan. Oleh karena itu, penulis Alkitab adalah Tuhan yang menghembuskannya, mengilhaminya, menyusunnya, mengarangnya. Tentu saja ada yang bertanya, bagaimana mungkin Tuhan adalah penulis Alkitab, padahal apa yang saya baca ditulis oleh Paulus, Yohanes, dan sebagainya. Alkitab sekali lagi memberi kita jawabannya. Jadi 2 Petrus 1 ayat 20-21 memberitahu kita, 2 Petrus 1 ayat 20-21, mengetahui hal ini terlebih dahulu, bahwa tidak ada nubuatan dalam kitab suci yang dapat ditafsirkan secara pribadi, karena nubuatan tidak pernah datang atas kehendak manusia, tetapi orang-orang kudus Allah berbicara karena mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Sebelum kita melihat lebih dekat bagian ini, pertama-tama kita harus memastikan bahwa kita memahami sepenuhnya apa yang dimaksudkan dengan nubuatan dalam kitab suci. Alasan saya mengatakan ini adalah karena kata nubuatan digunakan saat ini hampir selalu untuk membicarakan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Namun ini bukan satu-satunya penggunaan kata ini dalam Alkitab. Secara Alkitabiah, bernubuat berarti mengatakan hal-hal yang datang langsung dari landasan rohani. Apakah yang dibicarakan itu tentang masa depan atau tidak, itu tidak relevan.
dalam memperjelas apa yang dimaksudkan dengan nubuatan, kita dapat dengan mudah memahami apa yang dimaksudkan dengan nubuatan dalam kitab suci. Yang dimaksudkan dengan nubuatan dalam kitab suci adalah Alkitab secara keseluruhan sebagai gabungan dari nubuatan-nubuatan terpisah yang menyusunnya. Jadi apa yang dikatakan dalam 2 Petrus kepada kita adalah bahwa tidak ada bagian dari Alkitab, tidak ada nubuatan dalam kitab suci yang muncul karena kehendak manusia. Artinya bukan Paulus misalnya yang suatu hari memutuskan untuk duduk dan menulis surat kepada Efesus. Jika hal ini terjadi, maka Efesus akan ditulis berdasarkan kehendak manusia, yang mana Alkitab tidak setuju. Untuk mengetahui bagaimana Paulus dan rekan-rekannya memberikan kontribusi mereka terhadap Alkitab, kita hanya perlu melanjutkan membaca bagian yang sama. Jawabannya ada di bagian akhir ayat 21, di mana kita diberitahu bahwa nubuatan dalam kitab suci yaitu Alkitab dituliskan oleh orang-orang kudus Allah yang berbicara ketika mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, siapa yang menulis Alkitab? Orang-orang suci Tuhan. Bagaimana mereka menulisnya? Ketika mereka digerakkan oleh Tuhan. Siapakah Roh Kudus? Jadi ya Paulus, Yohanes dan yang lain adalah penulis Alkitab. Namun mereka bukanlah penulisnya. Penulis Alkitab adalah Tuhan yang menggerakkan manusia. Seperti Paulus, Petrus dan Yohanes untuk menuliskan apa yang dia inginkan, apa yang dia tulis. Dan jika Anda bertanya bagaimana Allah menggerakkan mereka, surat Galatia memberi kita jawaban untuk kasus Paulus yang juga sama untuk kasus lainnya. Menerimanya melalui wahyu. Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Aku ingin kamu tahu, saudara-saudara, bahwa Injil yang aku beritakan bukanlah sesuatu yang dibuat oleh manusia. Aku tidak menerimanya dari siapapun dan juga tidak mengajarkannya, melainkan aku menerimanya melalui wahyu. Cara Tuhan menggerakkan orang-orang itu bukanlah melalui kepemilikan, karena Tuhan tidak pernah memiliki siapapun. 1 Korintus 14 ayat 32 sampai 33. Sebaliknya, hal itu dilakukan melalui wahyu. Dengan kata lain, Tuhan memberitahu Paulus apa yang harus ditulis dan Paulus duduk dan menulisnya. Siapakah yang menulis surat Galatia? Paulus. Gagasan, tanda tangan, dan kepengarangan siapakah yang disandang? Galatia milik Tuhan. Jadi siapa penulisnya? Tuhan adalah penulisnya.
apa saja kontribusi orang-orang seperti Paulus dan orang lain terhadap Alkitab. Mereka adalah para penulis yang menuliskan apa yang dikatakan oleh sang penulis Tuhan kepada mereka. Itu sebabnya Alkitab meskipun ditulis oleh banyak orang mempunyai penulis yang satu dan sama. Tuhan itu seperti direktur dan sekretaris. Sekretaris menulis apa yang dikatakan direktur kepadanya. Siapa yang menulis sekretaris? Ide siapa yang terkandung di dalamnya? Sutradara lah yang menjadi penulisnya. Dan sebagaimana seorang sutradara bisa mempunyai banyak penulis, demikian pula Tuhan mempunyai banyak penulis untuk menuliskan apa yang Dia inginkan. Oleh karena itu, kesimpulannya, seluruh Alkitab atau kitab suci diilhami oleh Tuhan, mempunyai Tuhan sebagai penulisnya, dan ditulis oleh manusia karena mereka digerakkan oleh Tuhan, yaitu melalui wahyu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.